Salam bahagia, salam sejahtera, merdeka mengajar, merdeka belajar, teruslah melaju untuk Indonesia maju. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Mary Christina Sutumorang, CGP Angkatan 9, SMK Negeri 3 Pematang Siantar, Sumatera Utara. Demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpusat pada murid. Sekilas tentang Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889 dengan nama aslinya adalah Raden Maswardi Suryaningrat. Beliau mengemban pendidikan dasar di Yogyakarta dan pernah melanjutkan pendidikannya di Stovia. Pada 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa, yaitu Sekolah Nasional Pertama bagi rakyat Indonesia. Taman siswa merupakan bentuk nyata melawan penjajahan karena beliau percaya bahwa pendidikan akan membantu mencapai kemerdekaan. Jasa beliau sangat besar terhadap dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Maka pemerintah memberikan apresiasi kepada beliau sebagai Bapak Pendidikan Nasional, di mana 2 Mei, hari kelahiran beliau, diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dasar-dasar pendidikan, kodrat alam dan kodrat zaman, budi pekerti. Semboyan Ki Hajar Dewantara ada 3. 1. Ingarso Suntulada. Guru harus mampu memberikan suri tauladan bagi murid dan orang-orang di sekitarnya. Immadya Mangungkarsa. Guru harus mampu membangkitkan dan memberi semangat bagi murid dan orang lain. Tutmuri Handayani. Guru harus memberikan semangat belajar dan moral yang baik sehingga menumbuhkan motivasi dan semangat dalam diri anak. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. 1. KHD menjadikan kemerdekaan sebagai tujuan utama dalam membentuk kepribadian peserta didik. 2. Pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan anak untuk dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita tahu bahwa salah satu alat untuk mencerdaskan bangsa itu adalah pendidikan. Nomor 3, seorang pendidik harus dapat membangun karakter dari peserta didik dan memahami cara dan tujuan belajarnya. Dengan demikian, tujuan pendidikan yakni dapat mewujudkan peserta didik yang cerdas dan beradab. Ingat, di P5 kami telah mempelajarinya tentang cerdas dan berkarakter. Kita harus menumbuhkan generasi emas dengan cerdas dan berkarakter. 4. Memberikan pendidikan hendaknya memberikan kebebasan kepada peserta didik dan tidak ada suatu paksaan. Hal ini bertujuan agar para peserta didik dapat mengembangkan potensinya atau menggali kemampuannya. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dan pendidik. 1. Memahami karakter anak. 2. Tulus mendekati anak, tidak meminta sesuatu hak. Pendidikan membahagiakan anak. Berhamba kepada anak. Bebas dari segala ikatan. Menciptakan suasana yang menyenangkan. Memberi kesempatan kepada anak untuk menggali potensi dan memberikan kesempatan untuk berkreasi. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, beberapa hal yang telah saya lakukan pada proses pembelajaran murid. 1. Menanamkan karakter dan budi pekerti.
kepada siswa dengan cara guru berperilaku sopan dan santun serta bertata krama dengan baik karena siswa meniru perilaku guru. Dalam hal ini kerap saya lakukan pada saat saya memberikan pembelajaran akan selalu diawali dengan doa. Saya mengingatkan kepada siswa, kita ada hari ini karena kuasa Sang Pencipta, karena kuasa Tuhan, maka jangan pernah lupakan Tuhan. 2. Menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa, di mana pembelajaran aktif menyenangkan siswa dengan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, hal ini saya wujudkan dengan menerapkan di pembelajaran berdiskusi. Kemudian hasil diskusinya akan dipaparkan di depan kelas. Tentunya akan saya fasilitasi dengan berbagai peralatan teknologi, suasana menyenangkan, dan semua yang disampaikan bisa dapat diterima dengan yang lain. Artinya, pembelajaran ini harus aktif. Siswa bebas bertanya, siswa sopan bertanya, siswa punya semacam ide-ide yang harus diungkapkan, kita tampung dan kita pastikan bahwa tidak pernah ada yang salah tentang pendapat. Hanya kita tetap akan merujuk pada suatu teori yang sudah ada. Kemudian dalam hal penumbuhan budi pekerti tadi, saya selalu ajarkan sama anak-anak karena memang mengingat anak-anak zaman sekarang susah untuk mengingat nama gurunya. Contoh, ketika ada kelas kosong, nanti saya tanya, "Nak, masuk mata pelajaran apa?" "Agama, Bu." "Yang mana guru apa yang masuk?" "Ibu siapa?" Nanti identitasnya yang dibilang, bukan namanya. "Ini Bu yang berjilbab." Contohnya seperti itu. Artinya anak-anak belum mengingat siapa gurunya, namanya agak susah diingat. Dalam hal ini saya selalu mengingatkan anak-anak bahwa wajib anak-anak itu mengetahui nama gurunya. Seperti itu yang saya selalu tetapkan di kelas. Dalam hal ini juga saya sebagai seorang guru ingin kita semua bersama-sama menjadikan pendidikan yang membahagiakan bagi anak dan berhamba pada siswa. Tidak ada lagi hukuman yang kurang pantas kepada siswa. Contoh, terlambat, langsung kita hukum, belum kita tanyain masalahnya dia apa, kenapa terlambat. Seperti itu. Maka dengan ini sekali lagi saya mengajak, mari bersama-sama kita jadikan pendidikan yang membahagiakan anak dan berhamba kepada anak. Saya juga mengutip yang masuk ke hati saya, salah satu slogan Ki Hajar Dewantara, yaitu pengaruh pembelajaran itu memerdekakan atas hidupnya yang lahir, sedang merdekanya hidup dan batin terdapat dari pendidikan. Terima kasih, salam sehat, salam bahagia.